Baik. Terima kasih, Bapak, kita ke Desi. kabar gembira lainnya ini ya, karena kami setelah kita beberapa waktu lalu wawancara bahwa sedang menghimpun dukungan Iya, agar NTT dan NTB bisa menjadi tuan rumah PON tahun 2028 mendatang. Kabarnya iya, sudah resmi betul. mendaftar sebagai calon tuan rumah begitu, Pak Wagub Iya, ya? betul, betul Desi. Ya, setelah mendaftar ini kita kemudian diminta untuk apa lagi oleh KONI Iya, sebagai syarat calon tuan rumah PON tahun 2028 ini, Pak iya. Wagub? Jadi begini Desi, Mm-mm. pertama saya dilantik tanggal 10 Februari 2022 sebagai Ketua KONI. Ya. Dan salah satu misi pada saat itu Pak Gubernur mengatakan bahwa Pak Wagub kita berdua harus berusaha supaya NTT menjadi tuan rumah PON ke 2022 tahun 2028. Karena PON 2021 sudah ditentukan 7 tahun yang lalu di Medan dan di Aceh, di Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian saya mencoba safari ke seluruh Indonesia. Saya mulai safari dari Aceh sampai Sumatera Utara. Itu yang pertama, saya minta dukungan dari Gubernur dan Ketua KONI di sana. Kemudian saya ke Jawa Barat ketemu dengan Gubernur dan Ketua KONI Jawa Barat. Yang ketiga saya ke Banten. Dan keempat saya ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Jawa Timur. Dan kemudian saya ke Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan saya ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat saya terbang lagi ke Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur saya terbang lagi ke Sulawesi Tenggara. Dan saya mengutus Bupati Ngada untuk melakukan lobby di Papua dan Papua Barat. Dan terakhir saya juga ke Maluku untuk minta dukungan ke teman-teman yang ada di Maluku. Dan puji Tuhan, kemarin sudah ditutup pendaftarannya, dan ini daftar hanya satu, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi tidak ada saingan begitu ya? Tidak ada lagi. Jadi otomatis kita menjadi tuan rumah. Tapi mekanismenya harus kita ikut. Mekanismenya adalah kita akan rakernas, kemudian menentukan bidding pada saat itu, kemudian akan ditetapkan kita sebagai tuan rumah. Oke, Pak Wagub. Tuan rumah. Kalau tidak ada kompetitor, itu sudah hampir pasti bahwa kita akan menjadi tuan rumah nanti, walaupun sekarang statusnya masih calon tuan rumah begitu, Pak Wagub? Betul, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya kira begitu. Ya, lalu apa kemudian proses selanjutnya? Kita harus mempersiapkan apa nih, Pak Wagub? Begini, proses selanjutnya adalah ada tim dari KONI Pusat akan turun ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesiapan kita. Yang pertama, kesiapan kita dalam mempersiapkan diri untuk tahun 2008 mengenai venues-nya. Lapangan-lapangan olahraga dan tempat-tempat pertandingan. Apakah kita sudah siap atau tidak? Apakah sekarang minimal 30% kita sudah siap atau tidak? Kemudian sampai dengan tahun 2027 atau 2028, apakah kita sanggup untuk mempersiapkan itu? Yang kedua adalah prasarana, sarana, akomodasi. Apakah kita memiliki akomodasi yang cukup untuk menampung para atlet di seluruh Indonesia? Kemudian mereka juga akan menentukan cabur-cabur yang kita sudah bagi bersama antara NTB dan NTB supaya mereka bisa melihat venues-venuesnya apakah kita sudah siap atau tidak. Dan yang ketiga adalah mereka yang beraudiensi dengan gubernur dan ketua DPRD, apakah pemerintah daerah mendukung atau tidak. Itu hanya itu aja. Setelah itu baru kemudian tanggal 29 kita akan bertemu di Labuan Bajo, pertemuan secara informal dengan seluruh ketua KONI dari seluruh Indonesia, dan NTT menjadi tuan rumah, ya silaturahim lah antara teman-teman. Kemudian mudah-mudahan pada saat itu langsung ditentukan bidding dan secara resmi ditentukan pada saat itu. Kita mengharapkan. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi nanti KONI akan dulu meninjau ya. Lalu bagaimana Pak Wagub, kira-kira NTT ini sudah siap berapa persen sih nanti ketika KONI meninjau paling tidak 30, nanti? Kalau 30% saya kira kita sudah sangat siap. Sangat siap. Hanya memang kita idealnya kita seluruh kabupaten harus menjadi tuan rumah. Dalam arti cabang-cabang olahraga itu kita bisa bagi ke seluruh NTT di tuan rumah. Tetapi itu konsekuensinya adalah transportasi lokal harus ditanggung oleh Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau transportasi ditanggung oleh kita, maka kita harus siap-siap sampai dengan tahun 2028, transportasi itu harus kita siapkan. Apa yang dimaksud dengan transportasi? Yang pertama, orang-orang dari Nusantara ini, misalnya dari Jakarta, dari Makassar, dari
seluruh Indonesia datang langsung ke tempat yang memiliki venues. Kalau misalnya, contoh misalnya, ada pesawat besar yang hanya terbang dari Jakarta ke Kupang. Berarti kalau Kupang mau ke ND, harus ditanggung oleh tuan rumah. Kalau dari Kupang mau ke Manggarai Timur atau Manggarai atau Gangada, yang harus ditanggung oleh tuan rumah. Ya, itu harus kita pikirkan bersama. Tapi itu teknis. Tetapi yang paling penting adalah kita sudah bisa menentukan antara NTB dan NTB cabur-cabur olahraga mana yang bisa kita dibagi, bisa ya? pertandingan. Tapi lebih dari itu, nanti dari pemerintah daerah juga akan mempersiapkan diri untuk hidupnya UMKM kita. Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengenai keolahragaan, di situ olahraga tidak hanya olahraga untuk mencari prestasi, itu sangat penting, tapi lebih dari itu industri olahraga dijadikan industri untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan Desi, kalau misalnya ada PON di Nusa Tenggara Timur, berapa banyak orang yang nginap di hotel, nginap di rumah-rumah asrama dan sebagainya. Berapa banyak mereka membutuhkan makanan dan minuman. Berapa banyak aksesoris atau tanda mata yang mereka bisa bawa ke tempatnya masing-masing. Dan itu akan menggerakkan ekonomi dari Nusa Tenggara Timur. Oke, ya ini yang perlu diperhatikan. Selain euforia sukacita kita, ada PR besar mengikutinya begitu ya? Ada. Tidak hanya kita euforia bahwa kita tuan rumah, tapi persiapan harus matang. Dan persiapan itu harus serius benar-benar mulai dari sekarang. Jangan dianggap tahun 2008 masih lama. Tidak, 2028 itu cepat sekali. Jadi untuk persiapan yang 70% ini begitu cukup cepat ini relatif waktunya ya? Iya, harus Desi. Jadi nanti kami begitu sudah ditentukan kita jadi tuan rumah, saya kira kami akan dengan bupati-bupati se-NTT, kami akan runding bersama, kami akan duduk bersama untuk mendiskusikan hal-hal yang dipersiapkan untuk tahun 2028. Ya, jadi Pak Wagub selain sebagai Wakil Gubernur dan sebagai Ketua KONI NTT, apa yang ingin Pak Wagub sampaikan ini ya, untuk sama-sama seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah dan masyarakatnya mempersiapkan diri ini ya, untuk menjelang PON ini. Ya, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tamu-tamu kita dari seluruh Indonesia tahun 2028, kita menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik dalam arti kita memiliki hospitality management. Manajemen yang ramah, manajemen yang sopan santun terhadap seluruh peserta dari Nusantara. Yang kedua, kita mempersiapkan cenderamata yang bisa dibawa pulang oleh saudara-saudara kita dari provinsi-provinsi lain. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah cabang-cabang olahraga mempersiapkan diri supaya kita sebagai tuan rumah kita tunjukkan bahwa kita tidak hanya sukses di tuan rumah, tetapi kita sukses juga di prestasi olahraga dengan memberikan medali emas yang lumayan lah untuk nama Nusa Tenggara Timur dan nama nasional Indonesia. Tidak perlu sampai ke pemecahan rekor internasional. Oke, jadi sukses tuan rumah, sukses prestasi juga begitu ya, beriringan. Betul. Baik, Pak Wagub, terima kasih untuk informasinya, kabar gembiranya untuk masyarakat NTT. Sukses di Jenewa besok ya. Iya, besok. Saya minta izin, saya pergi ke sana. Kalian juga mau lihat itu sungai yang anaknya Ridwan Kamil hanyut itu. Oh baik, kami juga nanti mohon update informasinya Pak Wagub ya, kalau ada yang nanti bisa disampaikan. Desi, kalau habis pidato saya kira saya akan kirimkan linknya bisa dengar bagaimana Pak Menteri dan saya untuk speak di sana. Baik, kami akan tunggu sehingga kami bisa update dan bagikan informasi ini kepada seluruh masyarakat NTT. Baik. Terima kasih Pak Wagub, sukses, salam sehat. Terima kasih. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosep Anaesoi, baru saja bersama kami, dan pendengar untuk Anda yang ketinggalan informasi ini, Anda bisa ikuti kembali wawancaranya di YouTube channel RRI ND. Terima kasih Anda masih bersama kami terus di Lintas ND Pagi untuk edisi 7 Juli 2022. Masih bersama kami yang bertugas, dan sesaat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dialog interaktif untuk Anda pendengar ya. Hari ini dialog interaktifnya akan membahas terkait dengan
kesiapan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Flores ya. Nanti akan menghadirkan Ketua Umum PHBI Kabupaten ND, Dr. Andes Haji Mansur.